buat orang semua. Puji syukur kepada Tuhan. Sungguh berbahagia dan bersukacita boleh melihat kembali wajah-wajah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Kami tentu sangat senang sekali karena saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Pendeta Jenus Junimen, jauh-jauh dari Bandung, bersyukur dengan ruang virtual saat ini memungkinkan kami dari Manado, Sulawesi Utara, boleh mendapatkan kesempatan untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan oleh Pak Pendeta Jenos sebentar. Masih mute, masih mute. Oh ya, Oke. oke, ya, Ya, terima selamat kasih. datang Pak Pendeta. Ya, Apa mau dites untuk share screen dulu atau? oke, saya coba ya. Iya. Oke, Ya, tinggal dibuat full layar bisa ya. saja. Sudah tampak Oke, di layar, ya, tinggal dibuat full. oke, ya, Oke, mantap. Sound juga bagus ya, Pak Pendeta. oke, ya, Oke. sip. Dan saat ini ibadah kita akan dituntun oleh MC yang imut-imut, cantik dan imut-imut. Ya, kami persilakan dari tim kerja Saudari Bella untuk menuntun kita dalam rangkaian acara di ibadah saat ini. Dipersilakan. Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersukacita kami dari tim kerja menyambut kehadiran kita semua di ruang Zoom ini. Kami ucapkan selamat datang kepada hamba Tuhan, Bapak Hermanto Bapak Bapak Pendeta Jenus Juneman ya, pada saat ini di ruang virtual, dan kepada Bapak Ibu dosen, guru-guru besar, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada saat ini, kita akan meminta pertolongan Tuhan dalam ibadah. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, saat ini para jemaat-Mu berkumpul di sini. Meskipun secara virtual, namun kami percaya Engkau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam persekutuan doa. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Sungguh terbukti bahwa Engkau adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini, kiranya Engkau senantiasa melayakkan kami Tuhan, untuk memuji, memuliakan, bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau melingkupi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa memahami apa yang hendak Engkau sampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, ya Tuhan, yang menjadi saluran berkat firman-Mu pada saat ini. Dan biar kiranya Tuhan, setiap pelayan-pelayan yang bertugas Tuhan, semuanya Engkau yang memberkati, melakukan segala sesuatunya bukan karena kehendak kami, tetapi atas kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dan jauh daripada itu, ampuni segenap salah dan dosa kami Bapa, dan layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Mari kita mendengarkan pujian yang berjudul Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhan,
maksud hikmat-Mu menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, jadilah. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, jadilah. Kehendak-Mu jadilah. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae atau CV daripada Bapak Pendeta Janus Juneman MPH. Beliau adalah Gembala Sidang JKI New Generation Church Bandung dan juga dosen agama di Institut Teknologi Nasional atau ITENAS. Kemudian dosen di STT Presbyterian SEMA Cianjur. Selain itu, beliau aktif dalam penulisan buku. Yang pertama Trinity of God, Faith, Character and Competency, Iman, Karakter dan Kompetensi. Yang ketiga, buku yang berjudul Dapatkah Keselamatan Orang Percaya Hilang? Yang keempat, Hikmat Allah versus Hikmat Manusia. Dan yang kelima, Anointing, Relationship, Integrity, Self-Upgrading, dan Excellence to the World. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Persilakan. Baik, terdengar suaranya? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya bisa men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Salam dari Kota Bandung. Salam dari Kota Bandung. Ya, saya menggembalakan gereja NGC, memang gereja anak-anak muda. Jadi kami melayani fokus untuk membangun generasi muda. Memang gereja anak muda ini youth sama dewasa muda gitu. Nah, terima kasih untuk sekali lagi untuk undangannya, dan kita akan belajar tentang satu tema yang penting sekali untuk kita bisa pahami, kita pelajari, dan saya akan share screen tentang doa Yabes versus doa Bapa kami. Oke. Doa Yabes versus doa Bapa kami. Mengapa saya mengkontraskan ini? Karena memang saat ini gereja-gereja
banyak sekali menyanyikan lagu-lagu yang bernafaskan atau liriknya sesuai dengan doa Yabes, begitu. Bahkan ada gereja yang menggunakan doa Yabes sebagai doa berkat, gitu. Nah, sekarang kita melihat apakah doa Yabes itu benarkah, bolehkah? Bagaimana dengan doa Bapa kami? Nah, coba kita akan belajar bersama-sama. Nah, kalau misalkan kita menelusuri apa sih doa Yabes itu? Kalau kita perhatikan dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Siapakah Yabes itu? Mari kita telusuri sejarahnya, siapa itu Yabes, dia hidup di zaman apa. Nah, dalam kitab 1 Tawarik itu menceritakan silsilah dan juga sejarah kerajaan Yehuda. Nah, kitab ini kemungkinan besar ditulis oleh Ezra kepada orang-orang Yehuda yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Alkitab mencatat bahwa pada abad ke-6 sebelum Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel. Selama 70 tahun, banyak warga Yehuda ditawan dan hidup di dalam pembuangan. Nah, setelah kembali dari Babel, keadaan rohani mereka sangat terpuruk. Sebagai umat pilihan, mereka diliputi perasaan cemas. Apakah janji-janji Tuhan kepada nenek moyang mereka itu masih tetap berlaku atau tidak? Nah, di tengah keadaan seperti itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Yabes. Nah, nama ini diberikan oleh ibunya karena pada waktu dilahirkan, ibunya mengalami kesakitan. Dalam bahasa Ibrani, kata Yabes dan kesakitan itu terdengar mirip sekali. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu yang memberi nama sesuai dengan keadaan yang dibayangkan. Mungkin ibunya merasa bahwa masa depan Yabes akan penuh dengan kesengsaraan. Namun demikian, di tengah segala situasi sulit yang ada, Yabes meminta penyertaan kepada Tuhan. Dia berdoa, dia beriman bahwa Tuhan pasti akan menjaga perjanjiannya. Dalam doanya, Yabes meminta 4 hal kepada Tuhan. Pertama, berkat Tuhan, kiranya engkau memberkati aku, memperluas daerahku, perluasan wilayah. Yang ketiga, penyertaan Tuhan. Yang keempat, perlindungan dari malapetaka. Nah, pertanyaannya, apakah doa Yabes salah? Apakah doa Yabes kalau dinyanyikan di gereja dan hamba Tuhan mengkhotbahkan, gembala sidang mengajarkan doa Yabes kepada jemaatnya, apakah itu salah? Apakah itu keliru? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Nah, sebelumnya kita coba akan membandingkan dengan doa Bapa kami, supaya kita bisa mendapatkan gambaran keseluruhannya. Nah, kalau kita perhatikan, Yesus Kristus mengajarkan doa dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita tahu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita lihat pengelompokannya, Bapa kami yang di sorga, itu arahnya ditujukan kepada siapa? Yaitu Bapa kita yang di sorga. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu 3 seruan yang memuliakan Tuhan. Terus berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, itu keperluan tubuh kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu berbicara tentang keperluan rohani kita.
Dan terakhir, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu berbicara tentang ucapan syukur. Jadi kalau misalkan saya kategorikan seperti ini, karena itu berdoa demikian, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu teosentris. Doa harus diawali dengan Tuhan dan berpusat kepada Tuhan. Jadi doa itu bukan cerita tentang kita, tetapi kita berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan juga ada 3 permintaan di situ, yaitu permintaan itu hanya makanan, pengampunan, dan perlindungan. Yang Yesus ajarkan tidak ada doa kekayaan, uang, kemakmuran, atau bebas dari sakit penyakit. Tidak ada. Nah, endingnya, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya, itu adalah doksologi. Jadi diawali dengan Tuhan, baru kita meminta apa yang menjadi kebutuhan kita, lalu doa itu diakhiri lagi dengan memuliakan Tuhan. Jadi doa itu bukan berbicara tentang diri kita. Nah, lalu gimana dengan doa Yabes? Apakah doa Yabes salah? Nah, mari kita telusuri. Sebenarnya gini, doa Yabes itu bukan teologi kemakmuran. Kalau kita menganggap kita antipati dengan doa Yabes dan menganggap itu teologi kemakmuran, rasanya tidak seperti itu juga, begitu. Doa Yabes adalah doa yang alkitabiah karena mengakui bahwa Allah adalah sumber berkat dan pertolongan. Nah, Yabes tahu bahwa hidup dan masa depannya tidak ditentukan oleh kesulitan-kesulitan yang ada, termasuk di dalamnya nasib buruk, seperti ramalan dalam namanya Yabes, artinya kesakitan, penderitaan. Yabes percaya bahwa hidup Yabes itu ditentukan oleh Allah yang berdaulat. Nah, kan tetapi ada hal yang harus kita waspadai juga dalam doa Yabes. Sekarang kita lihat, doa Yabes itu tidak berlaku untuk semua orang Kristen. Jadi kalau misalkan gereja mengajarkan, memberikan pengajaran bahwa jemaat harus berdoa-doa Yabes apabila ada kesakitan dan segala macam. Nah, itu bisa jadi keliru gitu. Karena doa Yabes hanyalah untuk Yabes dalam situasi dan kondisi saat itu yang dialami oleh Yabes. Jadi doa Yabes tidak berlaku untuk semua orang Kristen. Yang kedua, doa Yabes rentan dengan teologi kemakmuran. Meskipun bukan teologi kemakmuran. Tadi dikatakan bahwa doa Yabes bukan teologi kemakmuran, tetapi rentan, riskan dengan teologi kemakmuran. Karena kalau salah mengartikan doa Yabes, akan larinya kepada ke teologi kemakmuran. Dan doa Yabes bersifat antroposentris. Yabes berdoa untuk dirinya. Aku, diriku, dan milikku. Kalau doa Yabes yang bersifat antroposentris itu diajarkan dan berlaku untuk semua orang Kristen, maka orang Kristen akan menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Doa Yabes hanya berlaku untuk Yabes, hanya berlaku untuk diri Yabes pada saat itu. Dengan Tuhan melihat semua penderitaan yang dialami oleh Yabes, dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Tapi ini tidak berlaku secara umum, begitu. Nah, doa Yabes hati-hati karena doa Yabes bisa dijadikan mantra. Sedikit-sedikit kalau ada kesaksian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Lah, sedikit-sedikit nyanyi lagu doa Yabes. Nah, jadi doa Yabes yang kelima menjadi saran untuk menghindari sangkal diri, pikul salib, penderitaan, dan ikut Yesus. Jadi menghindari, saya nggak mau hidup susah, saya nggak mau penderitaan. Karena kesakitan itu identik dengan kutuk. Nah, ini yang disalah artikan. Seringkali ketika kita mengikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib, banyak penderitaan yang harus kita alami. Itu sepertinya dikategorikan sebagai dosa, sebagai satu kesalahan diri sendiri. Padahal belum tentu. Nah, yang keenam, doa Yabes apabila disalahartikan membuat orang Kristen jatuh dalam dosa keserakahan, ketamakan. Udah berlimpah, kaya, masih doa Yabes juga. Gitu istilahnya,
tidak mau hidup susah, inginnya diberkati lebih lagi, jatuh-jatuhnya jadi tamak, serakah. Nah, Yesus juga sudah peringatkan kan, hati-hati dengan ketamakan. Doa Yabes kalau disalahartikan akan membuat orang Kristen zaman sekarang jatuh dalam keserakahan, dosa ketamakan. Nah, kalau kita perhatikan, mengapa sih gereja sekarang justru membuat lagu di YouTube banyak sekali dan artis-artis rohani menyanyikan doa Yabes? Kenapa sih tidak membuat lagu doa Agur bin Yake? Kalau kita perhatikan Amsal 30 ayat 7 sampai 9, itu sebenarnya justru ayat ini yang bisa berlaku secara umum. Kalau doa Yabes hanya untuk pribadi Yabes dan kondisi saat itu yang dialami oleh Yabes bersifat personal. Sedangkan doa Agur bin Yake ini yang harusnya justru dibuat lagu. Harusnya mengajarkan kepada jemaat. Apa itu doa Agur bin Yake? 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi menarik sebenarnya doa Agur bin Yake. Sebelum dia mati, dia minta 2 hal. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan dia berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Miskin gak mau, kaya gak mau. Ini orang ini maunya apa sebenarnya? Yang dia mau adalah biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Sebenarnya ini paralel dengan doa Bapa kami, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang menjadi bagian kita, yang Tuhan berkati hidup kita. Supaya kalau kita kenyang, kita tidak menyangkal nama Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Jadi sombong jadinya. Atau kalau kita miskin, kita malah mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati dengan doa Yabes, karena memang kalau pengajarannya salah, hamba-hamba Tuhan tidak memberikan pengertian yang benar, itu akan menjadi satu ajaran yang menyimpang gitu untuk sebagai sarana menghindari dari penderitaan salib yang harusnya dia pikul gitu. Jadi kita juga harus belajar mencukupkan diri. Ya kan? Kalau kita perhatikan tadi seperti doa Bapa kami, ya kan? Permintaan kita hanya 3 kok. Kita hanya minta makanan. Itu pun secukupnya. Pengampunan karena memang kita tidak luput dari namanya dosa, kesalahan. Dan juga kita minta perlindungan Tuhan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tidak ada tuh Yesus mengajarkan doa minta kaya, doa keuangan yang diberkati berlimpah-limpah, atau bebas dari sakit penyakit. Nah, teologi kemakmuran yang seringkali menggunakan ayat-ayat yang tidak bertanggung jawab secara doktrinal, nah itu yang sangat membahayakan dan menyesatkan orang Kristen zaman sekarang. Gitu. Nah, kita perlu berhati-hati kalau gereja terlalu banyak menekankan tentang berkat, sedangkan firman Tuhan yang harusnya, perintah Tuhan yang harusnya dibahas, tidak dibahas. Karena memang ya khotbah-khotbah tentang kemakmuran, uang, berkat lebih menarik supaya orang Kristen zaman sekarang datang ke gereja. Tapi itu bukan cara yang baik untuk bisa memancing orang datang ke gereja. Justru kita harus memperkenalkan mereka kepada pribadi Yesus, bukan berkatnya. Jangan hanya kita mencari tangan Tuhan, berkat Tuhan, tangan Tuhan yang memberkati kita, tapi juga kita rindu untuk mencari wajah Tuhan, mengenal hatinya, mengenal pribadinya di dalam firman Tuhan. Saya pikir itu cukup untuk kita bisa nanti akan memulai tanya jawab jika ada pertanyaan-pertanyaan saya
kembalikan lagi kepada Ibu Jane. Ya, terima kasih luar biasa materi firman Tuhan kita di saat ini. Memang apa yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber memang menjadi realita untuk saat ini. Tentunya sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, dipersilakan bisa secara langsung, bisa juga lewat kolom chat. Dan saat ini saya mempersilakan memang penanya pertama. Kalau ada kategori penanya pertama pasti Prof. Jimmy, Prof. Jimmy dan selanjutnya Pak Frankie. Siap, di copy. Ya, silakan Prof. Terima kasih. Senang sekali karena tadi juga saya membaca dari salah satu kurikulum vitae pendeta, yaitu menulis buku Apakah Keselamatan Dapat Hilang. Saya sih belum baca itu, tapi saya yakin bahwa keselamatan tidak hilang karena yang memberikan keselamatan itu Tuhan. Kita hanya percaya dan tidak akan hilang. Itu yang saya pegang. Sebagaimana Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bukan mudah-mudahan atau harus bertahan, tapi langsung tidak. Oke, jadi sama kita. Yang jadi pertanyaan topik saya, Jane, boleh mau share screen? Jane? Oke, Prof. Siap. Oke, baik. Saya mau bertanya kepada pendeta. Ini masih disable? Oke, silakan. Sudah. Oke, sudah. Ini tadi pendeta sudah memberikan tentang doa Bapa Kami, ada 3 permintaan. Tapi itu diambil dari dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6. Saya ingin bertanya, kenapa doa-doa ini tidak pernah berdoa seperti yang diajarkan oleh Lukas pasal 6. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau saya lihat ini, doa ini begitu singkat, dan dia tidak mengatakan 3 permintaan yang pendeta sampaikan tadi, dikuduskanlah namamu ada, tapi dia tidak mengatakan di situ, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu salah satu. Nah, jadi saya bertanya, kenapa ya tidak lazim berdoa Lukas pasal 11 itu. Kemudian yang kedua yang saya perhatikan kalau di Matius pasal 6, lebih dulu disebut bahwa Bapa itu tinggal di sorga. Kemudian doa ini dia ajarkan bahwa datanglah kerajaanmu di bumi. Jadi ini pengharapan ada 2. Karena di dalam Wahyu pasal 21, pengharapan orang Israel itu, Yerusalem baru kan terdiri dari kota yang segi 4, tertulis masing-masing nama dari suku, dan masing-masing nama dari 12 rasul, di mana Yudas digantikan oleh Matias. Nah, jadi saya berpikir begini, berarti program Tuhan itu ada 2. Ada program sorga, ada program dunia. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saya baca tentang Israel, kitab yang menulis tentang bangsa Israel itu dari 66 kitab itu cuma mau dipotong 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana dia adalah rasul untuk orang bukan Yahudi. Dan Rasul Paulus selalu membicarakan tentang program sorga. Makanya 2 Korintus pasal 5 ayat 1, Paulus katakan, kami tahu jika
kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan bagi kita satu tempat kediaman di sorga, tempat yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian juga dengan Filipi 3:20, Paulus katakan kewargaan kita adalah di dalam sorga, juga di dalam 1 Tesalonika. Jadi Paulus selalu bicara sorga. Tapi kalau dari Amsal, Mazmur, semua bicara dunia. Nah, makanya saya jadi bertanya, Lukas tidak mengatakan datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di sorga seperti di bumi. Tapi kalau Matius dia katakan. Nah, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi, kenapa kita tidak menggunakan Lukas? Alasannya. Kemudian yang kedua, apakah benar pemahaman saya bahwa program untuk orang Israel itu di bumi, program untuk orang bukan Israel itu di sorga. Terima kasih Pak Pendeta. Baik. Ya, baik. Oke. Terima kasih Prof. Jimmy. Bisa langsung Ya. direspon ya Pak Jenus, karena Baik. pertanyaan memang Iya. para guru besar. Betul, menarik Silakan. sekali. Jadi gini, ada perbedaan point of view, sudut pandang antara Matius dengan Lukas. Dalam buku yang mereka tulis itu penekanannya memang berbeda. Kalau Matius lebih menekankan tentang Yesus sebagai raja. Yesus sebagai raja. Markus, Yesus sebagai hamba Tuhan. Lukas menekankan Yesus sebagai anak manusia. Sedangkan Yohanes lebih menekankan Yesus sebagai putra Allah, the Son of God. Jadi Matius menekankan tentang King, Jesus as a King, as the King. Jadi dia lebih menekankan tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita tahu Yesus memerintah di sorga maupun di bumi. Jadi dia lebih spesifik melihat doa Bapa kami Yesus itu lebih panjang sedikit, ada penambahan istilahnya dari Lukas. Sedangkan Lukas tidak ada, ya kan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, tidak ada kalimat itu. Karena memang Lukas lebih menekankan Yesus sebagai anak manusia. Begitu. Jadi perbedaan-perbedaan ini. Nah, kalau misalkan kita melihat pun antara Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes pun berbeda. Kan Matius, Markus, Lukas itu Injil Sinoptik. Sin optanomai. Sin itu sama, optanomai itu optik, melihat, optanomai, melihat yang sama. Makanya menarik dari teologi kepada sejarah. Jadi kalau kita melihat kan sepertinya ada narasi-narasi yang dibangun dari Matius, Markus, dan Lukas. Berbeda dengan Yohanes. Yohanes lebih justru kebalikannya dari sejarah kepada teologi. Makanya Yohanes tidak membahas banyak tentang mujizat Yesus. Tidak sebanyak Matius, Markus, dan Lukas. Karena poin penekanan Yesus sebagai the Son of God, sebagai putra Allah, di mana Yohanes syarat sekali dengan doktrin tentang pribadi Tuhan Yesus, kristologinya jauh lebih kental dibandingkan dengan Matius, Markus, Lukas yang lebih bersifat naratif, narasi yang dibangun. Memang perbedaan Matius dengan Lukas maupun juga dengan Markus itu perbedaan point of view karena memang masing-masing penulis memiliki penekanan yang berbeda. Begitu. Memberikan penekanan yang berbeda. Kalau kita lihat silsilah pun juga antara Matius dengan Lukas pun juga berbeda. Ya kan, kalau kita perhatikan, yang satu menarik garis keturunan dari Adam, gitu. Yang satu tidak, gitu. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu menunjukkan bahwa menunjukkan kekayaan. Karena misalkan Matius kan lebih menarik silsilah dari Yusuf, sedangkan Lukas kan dari Maria, begitu. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang sebenarnya saling melengkapi justru, begitu. Dari perbedaan-perbedaan sudut pandang dari penulis Alkitab. Selagi itu tidak bertentangan, sepertinya itu tidak masalah, begitu. Baik kita bisa doa Bapa kami dari versinya Matius maupun juga dari versinya Lukas, begitu. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, sepertinya perjanjian baru lebih kepada sorgawi gitu. Sedangkan
Perjanjian Lama lebih kepada hal-hal yang bersifat dunia, karena memang Perjanjian Lama lebih kepada sejarah sebenarnya, sejarah bangsa Israel. Kalau kita perhatikan kitab Taurat, ya kan, baik itu kitab raja-raja, semuanya itu lebih kepada narasi sejarah. Begitu kitab-kitab puisi, ya kan, seperti Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, maupun juga kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil. Jadi itu memang penekanannya kepada hal-hal yang peristiwa sejarah yang terjadi di bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memilih Israel untuk mereka sebenarnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita perhatikan juga Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa yang lain, tapi Israel tidak mau Tuhan pakai. Akibatnya seperti kisah Yunus, ya kan? Tuhan utus Yunus ke Niniwe yang adalah ibu kota Tarsis, tapi tidak mau gitu. Nah, karena memang tidak mau, akhirnya ya Tuhan juga menjelaskan bahwa Tuhan pun mengasihi bangsa-bangsa yang lain gitu. Karena keengganan Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, pada saat Yesus lahir ke dalam dunia, perjanjian baru dimulai, baru Tuhan pakai para muridnya untuk preach the gospel to all nations, untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan Israel yang tidak mau Tuhan pakai gerejanya, yang adalah Israel rohani, untuk memberitakan Injil bahwa Tuhan pun mengasihi bangsa-bangsa yang lain. Jadi bukan berarti terjadi satu perbedaan kalau perjanjian baru kepada hal yang sorgawi, kalau perjanjian lama kepada hal-hal yang bersifat duniawi, karena memang perjanjian lama lebih kepada sejarah sebenarnya. Sedangkan perjanjian baru lebih kepada berita atau Injil keselamatan yang harus diberitakan. Seperti itu. Dan juga tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu menjadi peringatan-peringatan bagi gereja Tuhan, bagi semua orang percaya, termasuk Israel, bahwa mereka harus fokus kepada hal-hal yang rohani, gitu. Karena memang kalau dilihat dari sejarahnya sudah konkret sekali, sudah jelas sekali, lengkap sekali. Bahkan Alkitab kita adalah satu-satunya kitab yang menjelaskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada permulaannya, luar biasa, gitu. Nah, jadi saya berpikir itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jimmy. Ya, bagaimana Prof. Jimmy? Silakan Prof. Masih mute. Iya, saya sudah jelas. Cuman satu kok, yang minggu lalu kita kan dapat pelajaran dari pendeta siapa itu Jane minggu lalu. Chang Kuifa, Pendeta Kuifa. Ya, saya menanyakan karena misalnya contoh makanan kok kalau di Kejadian pasal 2 ayat 29 tumbuh-tumbuhan. Datang di datang Kejadian pasal 9 makanannya waktu itu segala yang bergerak. Datang di Imamat 11 ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Datang pada 1 Korintus 10 ayat 25 makan semua yang dijual di pasar daging. Datang pada 1 Timotius 4, tidak lagi ada yang haram kalau dengan ucapan syukur. Jadi saya tanya kepada pendeta, kenapa berlain-lainan? Terus dia menjawab bahwa ini progresif. Oh, jadi saya mengerti. Berarti yang mau diikuti adalah firman yang terakhir. Karena progresif berarti firman yang lebih dulu sudah tidak digunakan lagi. Tapi itu sebagaimana yang dikatakan Pak Pendeta Yenus, itu sejarah saja. Nah, jadi pertanyaan saya jadi begini karena progresif. Waktu Tuhan Yesus mengajar doa itu, Tuhan Yesus belum mati. Dosa belum diampuni. Nah, ketika dia mati di salib, Ibrani pasal 10 ayat 10, dengan matinya kita dikuduskan satu kali. Ayat 17, Ibrani 10 ayat 17, dikatakan di situ, dan aku, karena ini soal minta ampun, Tuhan jawab, dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Berdasarkan apa yang saya dengar dari pendeta yang minggu lalu, berarti kita tidak lagi berdoa-doa Bapa kami karena dia katakan di dalam Ibrani 10 ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Itu yang saya kutip, saya simpulkan dari apa yang saya pelajari minggu lalu. Terima kasih.
Pendeta. Oke, saya coba untuk berikan penjelasan sedikit. Jadi sebenarnya bisa dikatakan progressive revelation, pewahyuan yang bersifat progres, tetapi bukan berarti yang kejadian itu salah, begitu. Bukan berarti tidak berlaku lagi. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Tuhan memberikan kepada kita perintah supaya makanan kita itu biji-bijian. Oke, sayur-sayuran. Memang kalau kita perhatikan struktur gigi kita, itu memang kita herbivore. Gitu. Kita diciptakan Tuhan herbivore. Makanya ketika kita makan sayuran, kita akan jauh lebih sehat daripada kita makan daging. Karena itu kita perhatikan juga konteksnya Daniel. Tidak mau makan daging persembahan raja yang raja perintahkan. Tapi berikan kami makanan sayur-sayuran. Begitu. Dan ketika dibandingkan perawakannya, mereka jauh lebih segar, mereka jauh lebih sehat. Begitu. Jadi bukan berarti yang di perjanjian lama itu salah atau tidak berlaku lagi. Kalau kita perhatikan Buddha Seci vegan, ya kan, vegetarian, bahkan ada yang vegan. Kalau misalkan vegetarian kan lebih ada hewaninya, sedangkan kalau vegan kan tidak sama sekali. Begitu. Nah, kalau kita perhatikan apakah itu salah? Justru itu bagus. Gitu. Sebab kalau usus kita mencerna sayuran akan jauh lebih mudah daripada mencerna daging. Begitu. Nah, kalau begitu kok beda dengan perjanjian baru? Perjanjian baru kita boleh makan daging, tetapi bukan berarti kita seperti orang yang over begitu, kelebihan makan daging. Maka itu juga akan menjadi pemicu kanker juga, gitu. Segala sesuatu dihalalkan, iya, tetapi bukan segala sesuatu berguna kan, gitu. Alkitab juga mencatat. Artinya bahwa memang bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar. Perkataan kita yang seringkali menajiskan apa yang Yesus katakan. Tetapi kita juga alangkah baiknya kita juga bisa menjaga tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Kita juga bertanggung jawab. Bukan berarti Tuhan mengizinkan makan daging, bukan berarti kita sebebas-bebasnya makan B1 dan B2, meskipun itu enak. Begitu ya. Apalagi kan kalau di Manado kan semua sikat gitu, enak sekali gitu. Jadi bukan berarti Tuhan yang mengizinkan B1, B2 kita makan, bukan berarti setiap hari kita makan kan, sehingga akhirnya berlebihan dan justru malah itu membuat kita sakit. Tetapi juga kita harus bisa menghargai tubuh kita. Gitu. Daging boleh, tapi mungkin pada porsi yang pas. Tapi mungkin lebih banyak sayur, buah gitu, supaya kita tetap sehat dan kita bertanggung jawab menggunakan tubuh kita untuk bisa dipakai melayani Tuhan. Jadi bukan berarti ada perjanjian baru yang membebaskan kita merdeka, segala sesuatu dikuduskan oleh ucapan syukur, haleluya gitu. Lalu kita makan tiap hari daging babi 1 kilo, kan enggak juga, nanti kolesterol, stroke, meninggal lebih cepat gitu ya. Jadi kita juga harus bertanggung jawab begitu. Ya paling kalau ada acara-acara bolehlah makan daging babi gitu kan. Tapi kalau misalkan setiap hari ya lebih baik kita hindari hal seperti itu meskipun Tuhan izinkan begitu. Tapi bukan berarti kita seperti bebas begitu, semau kita gitu. Tetap kita harus menghargai tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Saya berpikir itu. Nah, untuk yang tadi dikatakan Ibrani 10 ayat 17, dan aku tidak mengingat dosa-dosa, aku akan menaruh hukum di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam aku tidak mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya, memang dosa Yesus, pengudusan itu yang pertama adalah pengudusan secara status. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk menguduskan kita. Satu kali kita menjadi orang yang disucikan oleh Tuhan. Tetapi juga kita harus juga progressive sanctification. Jadi pengudusan yang progresif. Jadi meskipun darah Yesus membasuh bersih secara status kita kudus, tetap kita juga menjaga kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Dan juga sampai dengan kita mati, sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, baru pada saat pengudusan yang kekal, pengudusan yang eternal,
yaitu di mana pada saat Yesus yang kedua kalinya dan kita bersama-sama dengan Tuhan, kita menjadi orang yang kudus dan tidak mungkin berdosa lagi. Kalau kita perhatikan teologinya Agustinus, ya kan, posse peccare, posse non peccare, non posse non peccare, ya kan, posse non peccare, gitu. Jadi pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, posse peccare, bisa berdosa. Karena itu, ketika digoda, mereka bisa berdosa. Mereka berbuat dosa. Mereka tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, status mereka berubah. Jadi non posse non peccare. Tidak bisa tidak, ya berdosa. Termasuk kita semua. Termasuk kita semua. Kita semua tidak bisa tidak ya berdosa. Tetapi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, status kita berubah lagi. Jadi posse non peccare, bisa tidak berdosa. Karena Yesus ada di dalam diri kita. Kita juga bertanggung jawab ketika kita taat dan melakukan firman Tuhan. Kita posse non peccare, bisa tidak berdosa. Dan sampai kita mempertahankan iman sampai ketika kita mati. Lalu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, non posse peccare. Tidak bisa berdosa lagi. Karena kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau misalkan aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka, itu secara status. Tetapi bukan berarti kita bisa berbuat dosa, pengecualian seperti itu. Ya tetap kita juga hidup kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Menjaga kesucian hidup kita. Saya berpikir itu apakah bisa menjawab Pak Jimmy? Terima kasih Jane, cukup orang lain dulu. Iya. Tapi rangkaian pertanyaan dan jawaban dari Pak Pendeta Jenus melahirkan banyak insight pencerahan-pencerahan baru. Istilahnya kalau orang tertambah lagi, Kang Prof. Tertambah. Ya, silakan. Terima kasih Pak Pendeta Jenus. Ya, saat ini kita akan ke pertanyaan dari Pak Frankison. Kami persilakan Pak Franky. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Tadi kalau kita telisik dengan seksama, ada perbedaan yang cukup menonjol di antara doa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan doa Yabes. Yang saya lihat tadi, doa Yabes itu dia meminta berkat yang melimpah-limpah. Sementara yang Yesus ajarkan, berikan kami makanan yang secukupnya. Saya mohon pandangan Pak Pendeta mengenai dua hal ini. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, kalau kita perhatikan, seperti tadi jelaskan bahwa doa Yabes hanya berlaku untuk Yabes. Karena Tuhan melihat kondisi Yabes saat itu. Begitu penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Dan juga hidup di zaman Tawarik gitu. Jadi berat dalam kondisi situasi yang dialami oleh Yabes. Ketika dia minta untuk hidup yang berkelimpahan, tidak menjadi masalah selagi kelimpahan itu tidak membawa dia terlena dan melupakan Tuhan. Bagi saya bahwa bolehkah seseorang orang Kristen minta kaya sama Tuhan? Bolehlah. Ya kita jangan munafik lah, gitu. Kalau Tuhan berikan kekayaan masa kita tidak mau. Tetapi kita punya konsep pikiran dan hati yang berubah. Bahwa ketika Tuhan memberkati hidup kita dengan berkelimpahan harta, toh itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Jadi kita menjadi sungai Danau Galilea gitu, yang sungai Yordan yang mengalir terus gitu. Bukannya laut mati yang terima, diem, sehingga akhirnya kadar garamnya tinggi, darah tinggi, mati. Ya kan? Begitu juga dengan hidup kita. Kita harus diberkati Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah, tentang makanan yang secukupnya. Kenapa Yesus bicara tentang makanan secukupnya? Sekarang gini, kita sekuat-kuatnya makan. Berapa banyak sih yang kita bisa makan? Apakah 5 Magicom, 5 rice cooker kita makan dalam satu hari? Kan enggak juga. Perut kita juga punya batasan,
begitu. Ya sudah secukupnya lah gitu. Makan daging babi boleh, boleh secukupnya saja, satu porsi. Boleh makan B1 daging gogok, boleh asal secukupnya saja gitu. Jadi tidak sampai terlampau batas begitu. Sampai akhirnya kita menjadi orang yang dikuasai nafsu dan serakah begitu. Nah, itu yang harus kita jaga diri kita gitu. Jadi berkelimpahan boleh, nggak jadi masalah. Boleh nggak kita kaya? Boleh. Tapi satu hal gini, saya merenungkan bahwa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, kalau kita lihat akun-akun Instagram seperti Pastor in Style, oke, mungkin anak-anak muda tahu tuh akunnya Instagram Pastor in Style. Hamba-hamba Tuhan yang pakai jamnya miliaran, baju kaosnya dan segala macam. Tapi kalau menurut saya ya kita hamba Tuhan sederhana sajalah. Ya bagi saya baju 100.000 dengan baju yang sampai jutaan ya sama aja gitu. Sepatu juga, sendal ya sama aja, jam tangan ya untuk cuma ngukur waktu kita supaya nggak terlambat kan. Ya udah nggak perlu pakai yang miliaran lah gitu. Tapi bagi saya bahwa kita harus bijak gitu. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang kaya raya. Oh, Daud gimana? Daud karena posisinya raja. Salomo gimana? Karena posisinya raja. Tapi selebihnya dari itu, mana ada nabi yang kaya raya? Coba lihat rasul-rasul Yesus Kristus, mana ada yang kaya raya? Tapi mengapa banyak pendeta yang kaya raya dan hidupnya posting-posting, pamer-pamer? Ya kan, nanti belum kena dipanggil KPK nanti. Gitu. Nah, jadi Flexing. flexing. Betul. Jadi apa ya? Ya kita harus bertanggung jawab juga kepada Tuhan. Kita harus bertanggung jawab juga kepada jemaat yang kita layani. Gitu. Jadi ya hidup sederhana saja. Ya makan nasi kangkung sambal juga enak, yang nikmatnya luar biasa gitu. Nggak perlu harus tiap hari makan daging B1, B2, B3, B4 gitu. Maksudnya ya tapi sayur-sayur juga udah cukup gitu. Itu untuk menambah gizi kita, untuk kita kuat dan sehat bisa melayani Tuhan, itu akan jauh lebih membahagiakan hidup gitu. Toh kita kalau misalkan kita hidup sederhana, kita bisa jadi berkat buat jemaat yang dilayani. Saya melayani anak-anak muda gitu. Jadi anak-anak muda pun melihat gembalanya nih. Kalau gembalanya mentereng, wah silau men gitu kan. Nah itu pendetanya nih gimana nih? Pasti teologi kemakmuran nih. Nah itu ya hidup sederhana saja. Yang penting apa ya, menjadi berkat. Makan dimanapun, di warteg juga oke lah gitu. Kita berdoa, kita terima dengan ucapan syukur di warteg gitu. Nggak harus makan steak yang harganya ratusan ribu gitu. Kalau sesekali boleh lah, kalau ditraktir orang, ya kita juga nggak nolak juga gitu. Tapi setidaknya secukupnya lah, itu jauh lebih baik. Begitu. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Oke, terima kasih. Ternyata Pak Pendeta Jenus bisa membawa satu topik yang sulit, namun dibawakan kita bisa santai dan sangat menikmati. Kelihatannya enjoy sekali pada malam hari ini, walaupun topiknya. Iya. Oke, masih dibuka satu kesempatan untuk bertanya ataupun ada yang mungkin sharing. Jadi kami ini Pak Pendeta, tema kami dari bulan kemarin, bulan Juni sampai bulan Juli ini berurutan. Jadi kami sangat bersyukur kalau masih mendapatkan kesempatan bisa dilayani oleh Pak Pendeta Jenus. Oke, iya. Untuk bukunya Pak Pendeta, apabila kami ingin pesan buku Dapatkah Keselamatan Orang Percaya Hilang, bisa kontak langsung ya? Langsung saja ke penerbit Andi. Penerbit Andi. Itu juga banyak di Shopee, di Tokopedia banyak. Harganya murah. Itu memang waktu kami di Bogor, saya melayani di Bogor, jadi banyak sekali jemaat bertanya keselamatan itu bisa hilang nggak sih? Makanya saya menulis buku itu dan
tipis. Jadi buku itu memang ditujukan untuk jemaat. Jadi bahasanya pun sederhana, bahasa jemaat. Jadi saya tidak menggunakan bahasa-bahasa teologi yang rumit. Begitu. Kalau bahasa teologi-teologi yang rumit, jemaat malah makin pusing lagi. Udah beli buku, baca, kok makin pusing ya gitu. Jadi bahasanya sangat-sangat praktis karena memang itu ditujukan untuk jemaat gitu. Jadi jemaat biasa pun ketika membaca, ya kan, kalau jemaat kan nggak mau yang tebel-tebel, yang panjang-panjang. Ya kan, kalau buku udah tebel rasanya udah nyerah sekali gitu kan. Seperti udah putus asa begitu bacanya dan tidak pernah selesai sampai Yesus datang kedua kali. Nah, jadi kalau misalkan buku yang tipis, yang langsung to the point gitu, mereka akan mudah untuk bisa mengerti dan mendapatkan poinnya. Begitu. Itu sih. Jadi itu bisa langsung dipesan di penerbit Andi atau di Shopee, di Tokopedia bisa. Nah, kalau misalkan yang senang dengan teologi bisa membaca buku saya yang Allah Tritunggal. Jadi itu membahas sanggahan saya terhadap bukunya Frans Donald tentang Allah Tritunggal. Jadi Frans Donald itu pandangannya Unitarianisme yang menyerang gereja, pandangan doktrin Tritunggalnya gereja. Begitu. Jadi dia menggunakan pandangan Arianisme, ya kan, yang kita tahu di Konsili Nisea 325 itu Arius itu ditolak dan dianggap bidat, dianggap sesat. Nah, ini penerusnya gitu. Ya, sama seperti saksi Yehova begitu. Jadi tidak percaya Tritunggal, hanya Bapa yang adalah Allah, Yesus cuma ciptaan, Roh Kudus cuma tenaga aktif atau kuasa Allah saja, begitu. Jadi mereka tidak percaya kepada doktrin Tritunggal. Nah, itu buku itu saya tulis memang banyak bahasa aslinya, banyak bahasa Yunaninya. Jadi kalau misalkan yang punya latar belakang teologi yang senang belajar, mungkin bisa beli juga buku Doktrin Allah Tritunggal. Itu biasanya itu juga dipakai di kampus-kampus untuk para dosen ngajar, begitu. Ya, puji Tuhan bisa menjadi berkat buat sesama dosen, dan itu saya bagikan juga ke perpustakaan-perpustakaan supaya mereka juga mahasiswanya bisa membaca begitu. Jadi kita gereja harus kuat secara doktrinal. Jadi meskipun gereja kami JKI, tetapi doktrin kami pandangannya jelas, kita lebih ke arah reform, ke arah Protestan begitu. Gitu. Jadi kalau ditanya keselamatan bisa hilang, saya setuju dengan Pak Jimmy, tidak gitu, karena memang Tuhan anugerahkan gitu. Kita harus melihatnya dari sisi Tuhan begitu. Jadi dengan fenomena gereja zaman sekarang kita perlu berhati-hati. Apalagi minggu lalu ada seorang pendeta yang gereja besar sekali dan punya denominasi sendiri dan juga gelarnya doktor, tetapi minggu lalu persis akhir Juni dia membuat pandangan-pandangan yang ngaco justru. Dia menyangka doktrin Tritunggal, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia biasa. Belum disahkan, dia tidak inkarnasi. Bayangkan, inkarnasi, Yesus tidak inkarnasi, Yesus manusia biasa. Bahaya sekali kalau seperti itu. Jadi saya sedang siapkan argumentasi saya. Jadi saya juga ada channel YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu ingin coba belajar melihat pandangan-pandangan saya, bisa lihat di channel YouTube saya Janus Juniman, ketik saja. Nanti silahkan di situ banyak sekali video-video yang saya upload untuk bisa menjawab kebingungan-kebingungan yang terjadi gitu. Ya kan, seperti Calvinisme atau Arminianisme gitu. Jadi saya bahas itu gitu. Oke, kalau misalkan mau ini bisa di-subscribe juga untuk bisa kalau ada video-video yang terbaru bisa langsung segera dapatkan. Begitu. Itu sih. Terima kasih Pak Janus. Ini nanti kami akan bikin satu topik khusus. Jika berkenan kami akan undang boleh, kembali. Silakan. Dengan senang hati. Kembali. Iya. Oke.
Terima kasih. Kami sudah boleh mendapat pencerahan lewat pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Prof. Jimmy dan Pak Frankison. Dan mengingat waktu, saat ini kami akan melanjutkan ke acara selanjutnya yang akan dipandu oleh Bella. Iya baik, terima kasih. Sangat-sangat menarik dan mungkin kalau foto orang Manado tak gantung, Kang. Kalau Bella sedang menanti-nanti dengan Tritunggal itu sih. Jadi iya. inti dari pembahasan Bapak Pendeta, yang intinya itu doa harus teosentris, berpusat kepada Tuhan. Kalau misalnya Yabes, secara personal. Jadi ketika orang pun mau seperti Yabes, harus siap menderita seperti Yabes. Menderita dan sangat-sangat, apakah kita mampu? Itu pertanyaan buat diri kita sendiri-sendiri. Oke, baiklah Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan daripada kami, daripada doa ini, dari tim doa, tim kerja ditampilkan akan ada rekening yang bisa Bapak Ibu kirimkan untuk persembahan. Dan diiringi lagu oleh silakan kerja. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti bahan air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu.
waktu. Dalam doa berkat yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Pendeta Janus. Silakan. Ya, baik, mari kita berdoa dan kita akan akhiri. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini, di mana dalam persekutuan doa Universitas Samratulangi, di mana hamba-Mu bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbagi sharing firman Tuhan, kiranya ini bisa membangun iman kami, menguatkan iman kami, bahwa kami sebagai orang percaya, kami juga bertanggung jawab untuk berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Kami bertanggung jawab untuk kami berdoa bukan untuk memuaskan nafsu kami, tetapi doa bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi mengubah kami supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan, yang kami gali bersama-sama, doa Yabes maupun juga doa Bapa kami, ini biar memperlengkapi hidup kami, biar kami semakin lebih lagi giat berdoa, semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah sama lain. Tuhan pimpin dan sertai kami, apapun pekerjaan kami, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada dalam sorga. Demikian juga cinta dan kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama yang percaya katakan, amin. 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 Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, informasi ibadah pada minggu depan, Bapak Ibu Saudara sekalian masih diundang kembali untuk hadir dalam ibadah persekutuan doa Universitas Samratulangi pada hari Jumat minggu depan jam 7 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, kita masuk dalam ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Bapak Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Pak Jimmy semua. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Mohon belum live Zoom kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Iya. Yang sudah bisa mengaktifkan video dipersilakan. Oke, saya akan memakan dulu kita. Oke, kita berikan senyum terbaik yang mengatur posisi tempat duduk, gaya rambut. Oke, pada hitungan ketiga berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di akan tahu. Terima kasih Pak Jinus Sunimen. Sama-sama. Berkati bersama dengan Tuhan berkati. keluarga. Sama-sama. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang rindu untuk order buku dari Pak Pendeta Janus bisa menginformasikan kepada tim kerja supaya kami bisa order satu kali. Jadi ongkos kirim nanti akan ditanggung oleh kas dari tim kerja, jadi harga buku saja. Oke, nanti bisa diinformasikan kepada tim kerja. Oke, terima kasih. Tuhan Tuhan berkati. berkati.